Ya, sosok seorang lelaki yang tidak bisa jalan, yaitu bertiga. Jadi sosok sama istrinya dan juga anaknya. Tempat tinggal di sini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada sahabat-sahabat semua dan selamat bertemu kembali dengan Pak Toce Channel. Pada sore ini saya bersama Mbak Prita, sahabat ya, Mbak Prita. Di mana Mbak Prita ini adalah masyarakat yang ada di Dusun Talun. Dan pada sore ini memang saya sengaja saya ajak sahabat untuk mengunjungi ya adanya suatu tempat. Tempat apa Mbak itu Mbak? Angker. Tempat angker. Atau mungkin lahan atau sumur atau apa Mbak? Iya, lahan. Di lahan sahabat ya, di lahan. Jadi Mbak Prita bilang lahan. Dan beliau tadi mengatakan angker. Untuk itu ikuti ya jelajah sore hari ini dan tentunya tetap semangat. Dangu toh Mbak? Nggih, sampun dangu. Oh, mendangu. Sampun. Oh, memang asli sini Mbak? Asli sini. Asli sini ya Mbak? Iya. Kalau kita lihat Mbak memang situasinya ya, atau yang sekarang kita berjalan ini memang ini di kebun Mbak ya? Kebun. Di kebun. Ya. Dan kelihatannya juga sangat dipenuhi dengan adanya tumbuhan pepohonan yang sangat rindang. Dan ini sahabat ini ada pohon anu. Apa ini Mbak? Pohon nangka. Oh, nangka ya Mbak ya. Nah, ini nangka sahabat ya, ini nangka. Pohon nangka ini. Monggo Mbak, jenengan Mbak. Nah. Jadi hari ini kita kemana nih Mbak? Menuju mengunjungi tempat angker yang dihuni oleh Bapak Kesot. Oh. Ya. Iya. Sobat, jadi hari ini saya diajak Mbak Prita, kita berkunjung suatu tempat di mana tadi Mbak Prita sudah menyebut sang penghuninya itu punya nama yaitu Mbah Kesot ya Mbak ya. Mbah Kesot. Dan tentunya kejadian-kejadian yang ada ini Mbak Prita itu sudah mengalami karena ya memang orang sini asli ya Mbak. Iya. Orang sini asli sahabat. Dan untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel dari Pak Toce, saya sangat berterima kasih sekali bila berkenan menombol like, komen, dan subscribe. Di sini saya sama Mbak Prita masih menelusuri atau menuju ke suatu tempat. Dan yang tahu itu adalah Mbak Prita ini. Tempatnya itu di mana? Dan kita harus menerobos di ladang atau di kebun, dan ini sangat dekat dengan sepertinya juga sungai ya. Kadosnya tengah jeng banyak pring ori ya Mbak? Pring ori. Jadi kita menuju ke suatu tempat di mana banyak pring orinya, Bapak. Oh, di sini ya, Mbak? Ya. Coba, Mbak. Jadi yang dimaksud Mbak Prita itu di tempat ini ya Mbak? Ini kolam atau apa Mbak? Ya, sejak aku kecil di situ udah ada ini. Dan Mbak ini. Sumber dari belik yang di pertama kali tadi. Oh, jadi ini anu sahabat. Tempatnya tuh seperti apa ya? Kolam lah. Kolam ya Mbak ya, tapi enggak beraturan bentuknya gitu loh. Karena memang sengaja dibiarkan. Mbak Prita, monggo Mbak, mriki Mbak, kula nyuwun keterangan Mbak. Mbak, coba sesuatu apa sehingga saya sangat tertarik ya datang ke sini. Iya.
ada di tempat ini ada apa Pak? Ya, di sini ada sosok seorang lelaki Lelaki. yang tidak bisa jalan, yaitu bertiga Jadi sosok sama istrinya dan Nggih. juga anaknya. Tempat tinggal di sini. Jadi di anu nih ya Mbak ya, di Pringori ini Mbak. Iya. Ya mungkin di sini ya, di wilayah Iya, inilah. tempatnya ya di sini. Di sini nih. Nggih. Terus gimana Mbak? Dan dia Mm-mm. akan memberitahukan warga apabila ada badang banjir besar, dia akan berbunyi seperti seseorang membelah bambu. Kreket gitu Mbak. Ratak Kretek tek 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 gitu ya. Ya. Kalau itu bunyinya sudah banyak sekali, Mm-mm. malamnya akan badai, banjir yang paling besar di sungai ini. Jadi- Ya sampai di sinilah Oh gitu Mbak ya. banjirnya. Nggih. Jadi gini sahabat ya, jadi ini juga kretek-kretek ini ya. Jadi menurut Mbak Prita di sini tuh ada penghuninya, yang mana penghuninya itu sosok orang tua Mbak, Iya, orang tua Mbak ya, iya, di mana sosok tadi nggak bisa berjalan, atau mungkin bahasanya ngesot lah. iya, Sob. Itu orang berapa Mbak? 3. Orang 3. Yang mana menurut Mbak Prita tadi bahwa sosok tadi itu sering memberi suatu aba-aba kepada masyarakat. Dan aba-aba tadi menurut Mbak Prita dengan adanya bunyian yang ada di sini sahabat. Ini kan ada Pringori gitu loh. Sehingga menurut Mbak Prita tadi dengan adanya bunyi yang begitu keras gitu Mbak ya, Iya. keras, maka akan terjadi suatu bencana yang ada di dusun ini sahabat. Jadi semacam apa ya, kode. Jadi di sini dan ini di depan Pringori ini adalah seperti kolam sahabat ya, kolam. Dan kalau kita lihat ke sana itu memang sangat, semak belukarnya itu sangat lebat. Mbak Prita, sejauh ini dari sang penghuni itu pernah masyarakat dirugikan enggak Mbak? Enggak ada yang dirugikan sama sekali. Enggak ada ya Mbak, artinya Nggak enggak pernah gini-gini Dia sama, enggak pernah mengganggu. artinya enggak pernah mengganggu masyarakat ya Mbak? Enggak. Jadi Ya, andaikan akan ada bencana apapun, kalau ada masyarakat yang lewat di jalan sebelahnya itu pasti disuruh pulang. dengan tak adanya kode tadi ya Mbak, Ya, sehingga masyarakat harus ngerti tentang kode tersebut ya Mbak ya. ya. Dia berbunyi pulang. Oh bisa Bisa nyampaikan. ngomong, bisa menyampaikan bunyi, dia suruh balik. Hmm. Jadi enggak boleh langsung lewat terus mau ke jalan ke sungai. Nggih. Jadi itu ya Mbak ya. Jadi selama ini penghuni yang ada di sini atau tadi punya nama Mbah Kesot ya Mbak. Ya, Mbak Kesot. Itu nggak pernah mengganggu masyarakat di Enggak, sini. dia orangnya baik. Baik, artinya juga malah membantu masyarakat ya Mbak. Iya. Kalau ada suatu kejadian di kemudian hari, bencana kemudian hari dia sudah memberi aba-aba lewat bambu yang berbunyi seperti orang membelah bambu itu. Nggih. Kretek Kretek gitu ya. Nggih Mbak Prita, terima kasih Mbak. Oke. Sahabat, mungkin apa yang disampaikan oleh Mbak Prita itu sangat jelas ya dan gamblang, bahwa di kolam yang ada Pringorinya ini ada yang menghuni sahabat. Dan bahasanya tadi Mbak Prita mengatakan adalah orang tua yang tidak bisa berjalan. Dan jumlahnya itu 3. Atau mungkin Mbak Prita tadi adalah Mbah Ngesot beserta kedua temannya gitu ya. Yang mana penghuni yang di sini itu sering memberi aba-aba kepada masyarakat jika akan terjadi suatu masalah di kemudian hari dengan adanya kode di situ seperti orang membelah bambu. Dan selama ini menurut Mbak Prita dari masyarakat tidak pernah diganggu, sehingga sampai sekarang pun keberadaan daripada sang penghuni itu masih dipercaya oleh masyarakat yang ada di sini. Sahabat, mungkin dari sini dulu ya perjalanan sore hari ini.
saya tadi ditemani oleh Mbak Prita. Apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya sama Mbak Prita minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.